Heboh sejumlah mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB yang dikejar-kejar debt collector pinjaman online. Berawal dari kegiatan mahasiswa yang memerlukan banyak biaya, tapi minim dukungan. Akhirnya mahasiswa putar otak. Alih-alih sukses berkegiatan, tetapi mahasiswa malah ditipu dan banyak tagihan pinjol. Begini nih kronologinya nih, berawal dari kekurangan uang, terus bertemu dengan seseorang yang bermulut manis, menawarkan bisnis jual beli daring dengan komisi 10% dari transaksinya. Berdasarkan data dari Polres Bogor, ada sekitar 311 mahasiswa yang menjadi korban penipuan dengan total kerugian sampai 2,1 miliar rupiah dihitung dari nilai transaksinya saja. Buat mereka para pelajar yang tugas utamanya belajar, tentunya tunggakan ini bukan main-main. Apalagi kita tahu, dengan terlibatnya pinjol ilegal yang bunganya bisa membuat hidup tidak tenang. Mas, buat pinjol ya? Hati-hati, ntar nggak bisa bayar. Apa pesan moralnya? Ingat, investasi abal-abal itu selalu menjanjikan untung yang besar atau komisi yang fantastis yang menggetarkan iman. Yang kedua nih, ingat jangan terlalu kemakan dengan pinjaman dana dari siapapun. Karakteristik pinjol itu baik lagi seperti iklannya, dana segar, proses kilat. Tapi jangan lupa, tagihan dan cicilan yang tak kenal ampun mengejar Anda. Kendalikan nafsu investasi Anda. Evin Fridianto, Anwar Hidayat, Bisnis Talk. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk bersama saya Mahasiswa Tarigan. Kita tahu belakangan ratusan mahasiswa IPB ini ternyata terjerat investasi ilegal dan akhirnya menyangkut dengan pinjol. Lalu bagaimana proses penanganannya? Dan malam ini telah bergabung bersama kita ada Pak Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi SWI. Selamat malam Pak Tongam. Selamat malam Bu. Oke, terima kasih telah hadir melalui Zoom bersama kami, dan saya juga akan menyapa salah satu orang tua korban penipuan investasi ilegal, yakni salah satu orang tua mahasiswa IPB, Bapak Rahmadianto. Selamat malam Pak Dian. Selamat malam Ibu. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami, dan tentu saja telah bergabung bersama kami di studio Pak Sunu Widiatmoko, Sekjen Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung di studio Kompas TV pada malam hari ini. Dan untuk awal, mungkin saya bertanya dulu ke Pak Dian ya. Pak Dian, bisa diceritakan pertama kali anak Bapak akhirnya menjadi korban investasi ilegal. Sudah pernah izin dulu, lalu bagaimana sampai akhirnya mereka berani meminjam uang ke pinjol? Jadi begini awalnya. Jadi anak saya itu diperkenalkan dengan seorang yang bernama Aisyah ini. Dia diajak sama Aisyah ini. Jadi dengan ajakannya itu, yaitu yang tadi sudah disampaikan bahwa ayo dong dibantu untuk menaikkan rating toko online-nya katanya. Nah di situ juga ditawarkan nanti ada loh cuannya, bisnis cuannya. Nah di situ dengan yang memang belum pernah berbisnis sebelumnya, dijelaskan begitu. Pertanyaannya adalah yang namanya membantu itu berarti kan harus membeli barang. Dari mana pertanyaannya itu? Dari mana uangnya? Kan nggak mungkin, tidak memungkinkan lah. Apalagi dengan uang jajannya yang hanya sepas-pasan. Nah disitulah seperti diberi solusi. Seolah-olah itu udah, itu urusannya saya, nanti ada gampang dengan nanti pakai aplikasi. Nah di situ pun jadi diminta install ini, install itu, diinstal. Nah pada saat pengelaksanaannya pun, ya udah sini kan handphonenya, diserahkanlah handphone. Nah setelah diserahkan, nggak tahu tuh apa yang diisinya apa dan sebagainya, itu nggak paham. Yang ketika anak saya sampaikan, pokoknya tahu-tahu nanti begitu sudah beres, diisikan nih nanti difoto, kirim foto. Terus nih nanti kamu foto ini pegang KTP kalau nggak salah ya. Terus nanti udah dikirim, kembalikan sini lagi handphonenya. Ada lagi itu yang diisikan oleh yang bersangkutan Aisyah itu. Nah setelah semua itu selesai dikembalikan, barulah disampaikan nanti akan ada dana yang masuk begini sekian. Nanti tolong ya pada saat dananya ini masuk ditransfer. Nah disampaikan itu. Nah yang
tidak mengerti. Oh iya 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 aja pada saat itu. Oke, bahkan dijanjikan loh nanti ketidakmengertiannya itu bahwa nanti kan ada juga cicilan. Bahkan dijelaskan nanti itu bahkan ini harus dicicil, itu nggak usah dipikirkan. Cicilan nanti akan dicicilkan dan sebagainya. Jadi sampai situ nggak kepikiran sampai kalau nggak salah 1 hari kemudian. Memang betul itu ada dana masuk. Ketika dana masuk seperti yang sudah diminta dan disepakati, dana itu masuk ya hitungan menit ya ditransfer balik ke yang bersangkutan. Kurang lebih begitu kronologisnya. Berarti ini tersangkanya cuma pinjam identitas anak Bapak gitu ya? Lalu kemudian untuk proses peminjaman jumlahnya hanya tersangka yang tahu atau anak Bapak juga tahu? Kalau pada saat proses tidak tahu menahu. Tidak tahu menahu. Tidak menahu. Bahkan kalau boleh dibilang saat pengisian dan sebagainya pun yang anak saya pun tidak tahu menahu karena kan dipegang penuhnya handphonenya pun oleh yang bersangkutan. Oke, berarti anak Bapak punya tunggakan berapa Pak di pinjol sekarang? Saat ini 11,4 Pak. 11,4 juta itu termasuk bunganya atau modal awal saja? Itu yang dengan pokoknya tagihan per saat ini mungkin dengan sudah ada. Selama setahun? Selama berarti tinggal sisa berapa tahun waktu itu setahun. Oke, dan anak Bapak itu sempat mengalami dikejar-kejar begitu sama debt collector? Sempat, ketika tidak lagi sanggup untuk menutup. Oh, jadi maaf saya klarifikasi lagi, berarti sempat ini anak Bapak yang melakukan pembayaran atau bagaimana maksudnya? Jadi anak Bapak yang bayar? Iya. Ya, itu dilakukan jadi pada saat jadi tolong kalau memang ada tolong tutup dulu cicil dulu dan sebagainya. Oh, berarti tidak sesuai janji oleh tersangka gitu ya? Karena awalnya tersangka yang mengatakan nanti dia yang akan membayar cicilannya, tapi kemudian pada prakteknya anak Bapak yang membayar. Iya, betul. Selama berapa bulan anak Bapak bayar, Pak? Itu 2-3 bulanan itu dia coba terus. Pokoknya dia mengupayakan supaya tidak karena kan ditakut-takutin dan jadi oleh pihak penagihnya itu kan kalau tidak ini nanti akan datang ke rumah. Nah itu yang justru dia lebih takutkan. Kalau jadi anak Bapak juga takut kalau sampai ketahuan sama Bapak gitu ya? Oh iya betul, sama orang yang di rumah itu dia lebih takut lagi. Selama 1 bulan berapa berarti cicilan yang harus dibayar sama anak Bapak? Saat itu sekitar hampir 500-an, 400, hampir 500-an. Per bulan? Ya. Oke, baik. Nanti saya lanjut lagi ke Pak Dian ya. Saya ke Pak Tongam kalau gitu. Pak Tongam, ini kan sebenarnya korbannya itu lebih dari 300, tetapi mayoritas merupakan mahasiswa IPB, begitu ya Pak. Sejauh ini dari hasil investigasi SWI, boleh diinformasikan lagi kepada kami, apakah semua tempat mahasiswa meminjam itu adalah pinjol ilegal atau juga termasuk pinjol legal? Ya, pertama-tama ingin kami sampaikan bahwa kasus penipuan yang ada di Bogor ini adalah penipuan berkedok toko online. Toko online, Tidak ada kaitannya dengan pinjol atau kaitan dengan perusahaan pembiayaan. Karena memang penipuan itu dilakukan dengan mengambil pinjaman secara legal tentunya. Dan tempat peminjam atau pemberi pinjaman itu adalah 3 perusahaan pembiayaan yang mempunyai izin dari OJK dan 1 perusahaan pinjaman online atau peer-to-peer lending. Dan perlu kami sampaikan bahwa korban yang tercatat di penegak hukum saat ini ada sekitar 317 dan dari IPB itu nggak mayoritas, hanya 121 ya yang tidak betul. Oh, 121. Jadi tidak mayoritas dan ada masyarakat umum juga. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa kenapa mahasiswa ini tertarik untuk masuk ke investasi toko online ini karena 2 hal. Yang pertama, langsung mendapatkan cashback atau komisi 10% dari setiap transaksi. Misalnya transaksi 1 juta langsung dapat 100.000. Yang kedua, ketika pelaku ini menyuruh masyarakat untuk meminjam secara online, baik dari pinjaman online atau perusahaan pembiayaan, pelaku ini berjanji untuk menutup semua pinjaman itu dengan cicilan yang dilakukan oleh pelaku. Dan ini sudah berlangsung beberapa lama. Pelaku ini melakukan cicilan terhadap pinjaman masyarakat ini. Dan kita lihat ya, ada beberapa pinjaman yang sudah lunas.
tentu ini berarti pelaku ini meminjam karena masih ada uang yang didapat dari transaksi perdagangan online fiktif ini. Jadi ini seperti skema Ponzi juga, bahwa dia masih menutup utang itu karena masih ada peserta-peserta baru yang datang. Tapi belakangan ini mungkin transaksi itu semakin berkurang sehingga dia default. Akhirnya yang menjadi perhatian kita adalah karena masyarakat yang melakukan perjanjian pinjaman dengan pemberi pinjaman, otomatis tentu penagihan kepada masyarakat kita pada saat tidak membayar. Dan perlu juga kami tegaskan, berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tidak ada intimidasi, tidak ada teror yang dilakukan oleh 4 perusahaan pinjaman ini. Yang legal. Kalau mengingatkan bahwa pinjaman Anda sudah jatuh tempo, mohon segera dibayar, itu sesuatu yang memang wajar bagi dalam rangka penagihan, tapi tidak ada teror intimidasi. Nah, dan juga ini juga menjadi perhatian kita bahwa masyarakat dan pelaku ini ada suatu kalau bisa dikatakan kesepakatan bahwa walaupun barang tidak diterima oleh masyarakat yang membeli ini, tapi masyarakat itu diminta untuk mengatakan atau memberikan informasi bahwa barang sudah diterima. Masalahnya di sini sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari 3 hal tadi, ada komisi 10%, ada pinjaman online yang dibayar pelaku, dan ada statement bahwa mereka menerima barang tapi tidak diterima fiktif, ini harusnya memang ada kewaspadaan yang muncul ya. Karena toko online ini sendiri tidak mungkin mendapatkan fee dari transaksinya sampai 10%. Nah, padahal dia bisa mampu memberikan 10%. Nah, ini harusnya menjadi pertanyaan. Yang kedua, masyarakat yang minjam kok dia yang mencicil, ini juga harusnya menjadi pertanyaan kan gitu. Bukan karena enaknya banyak dapat komisi 10%, kita langsung lupakan ini. Dan yang ketiga, ini harusnya kalau pelaku mengatakan barang tidak diterima tapi diterima oleh tapi dikatakan diterima fiktif, harusnya memang masyarakat kita sudah berpikir bahwa ini penipuan. Nah, ini yang perlu kita. Dan perlu kami sampaikan bahwa data dari penegak hukum kerugian itu mencapai 2,3 miliar, tetapi kalau kita lihat di mahasiswa IPB ini kerugian dari 121 ya, mahasiswa itu adalah sekitar 600 juta dan sudah banyak juga yang dilunasi tentunya oleh pelaku ini. Oke, saya mau konfirmasi sedikit dulu Pak Tongam, dari 3 yang sudah ada izin OJK, pembiayaan, kemudian 1 peer-to-peer lending, apakah di 4 ini ada tempat mahasiswa meminjam uang? Iya, mereka meminjam di sana, dan kami dari Satgas Waspada Investasi sudah melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, kita minggu lalu sudah melakukan edukasi sosialisasi langsung ke mahasiswa di IPB. Yang kedua, kami juga sudah meminta kepada perusahaan pembiayaan dan peer-to-peer lending itu untuk membantu mahasiswa sesuai dengan kebijakan masing-masing. Dan kami sudah mendapatkan data-data mahasiswa yang meminjam dari 4 pemberi pinjaman ini. Dan data ini sudah kami sampaikan kepada 4 platform itu untuk membantu tentunya mahasiswa sedapat mungkin sesuai dengan kebijakannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tongam. Nanti saya lanjut ke Pak Tongam. Saya ke Pak Sunu begitu. Pak Sunu, ini merupakan keterangan dari SWI bahwa 3 lembaga pembiayaan sudah dapat izin OJK, berarti legal, kemudian 1 peer-to-peer lending. Pertanyaan saya begini sederhana Pak. Bagaimana ada, ini konfirmasi ya bentuknya, bagaimana ada perusahaan pembiayaan dan juga peer-to-peer lending yang legal memberikan pinjaman uang kepada mahasiswa yang mayoritas pasti belum bekerja juga? Boleh Anda konfirmasi itu Pak? Ya, jadi begini, salah satu syarat untuk pemberian pinjaman itu yang pasti adalah KYC, jadi identitas dari seseorang. Nah, mengenai apakah dia bekerja atau tidak, itu tidak terlalu menjadi pertimbangan utama. Tapi? Nah, dalam hal ini karena bentuk dari pinjaman dari peer-to-peer lending atau digital loan itu banyak bentuknya. Even kita juga ada yang pemberian pinjaman kepada mahasiswa. Karena pemberian pinjaman kepada mahasiswa diperlukan pada saat dia untuk menutupi kekurangan, biasanya kan sering terjadi. Jadi sebetulnya bukan masalah tidak ada source of payment, tapi yang pasti identitas dari si peminjam itu jelas, itu adalah salah satu kriteria utama. Kemudian yang kedua adalah scoring. Nah, scoring ini adalah terkait dengan apakah peminjam tersebut, mahasiswa tersebut, apakah pernah dia meminjam dan tidak bisa membayar di platform yang lain. Nah, saya bisa yakinkan kalau itu anggota kami, dia memiliki akses kepada fintech data center, di situ adalah database transaksi peer-to-peer lending,
apabila ada mahasiswa yang misalkan apply kepada platform tersebut kemudian waktu dicek di FDC catatannya tidak bagus, maka tentu saja akan ditolak. Nah, yang bisa kita sampaikan di sini artinya pemberian pinjaman itu sudah didasarkan kepada checking kepada FDC dan pinjaman itu diberikan. Jadi dalam hal ini salah satu dari platform tersebut adalah memang anggota kami, AFPI. Tentu saja dia sudah melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi tidak ada yang salah dalam hal ini. Oke, jadi menurut Anda kesimpulannya kalau sampai ada mahasiswa yang diberikan pinjaman, misalnya dari peer-to-peer lending tersebut, ya adalah mahasiswa yang selama ini mungkin sudah biasa meminjam tetapi memiliki skor yang baik, begitu ya? Ya. Nanti saya akan konfirmasi pernyataan dari Mas Sunu ke Pak Tongam tentu saja. Jangan kemana-mana saudara, Business Talk masih akan segera kembali. Pernah minjem uang secara online ya, Mas? Alhamdulillah belum pernah, Mas. Nggak pernah sih. Udah ada berapa kali ya? Ada 5 aplikasi lah itu. Kenapa nih, Mas? Takut riba sih, Mas. Terus juga kan karena kalau misalkan saya minjam juga, kalau misalkan telat bayar, terus takutnya data-data pribadi saya juga bakal disebar. Karena dari sudut pandang saya pribadi untuk pinjaman online ini agak lebih ngeri kalau misalnya kita nggak tahu tata caranya. Kira tanggapan setelah minjem bagaimana? Itu awalnya dipinjam 1 juta, dikasihnya 800, ntar balikinnya 1,4. Nah itu yang bikin sempat kita juga bingung untuk balikinnya. Udah gitu belum, kalau udah telat baru 2 minggu, tadi telepon kalau pembayarannya itu belum bisa dibayarkan. Ya, Anda kembali menyaksikan Business Talk. Saya ke Pak Dian lagi. Pak Dian, saya ingin mendengarkan cerita Pak Dian lagi soal imbal hasilnya itu 10% ya untuk cashback-nya. Itu berapa lama anak Bapak menerima sesuai janji tersangka? Itu yang sudah jelas itu hanya pas 1 kali. 1 kali yang di awal karena menerima dananya kan masuk ke kita. Nah di situ jadi sebelum ditransfer nanti dijelaskan bahwa yang ditransfer sekian aja setelah dipotong itu, dipotong yang dianggapnya 10%-nya itu gitu Bu. Berarti cuma ya, dan juga saya sedikit tadi mencoba untuk sedikit mengklarifikasi, jadi tidak juga bahwa sudah pernah melakukan pinjaman sebelumnya di ini. Enggak, sama sekali enggak. Bahkan untuk beberapa aplikasi itu baru diinstalnya aja baru gitu. Memang jadi kalau dibilang apakah clear, dijamin clear karena saya komunikasi dengan beberapa korban lain pun ya mereka baru melakukan seperti ini. KTP aja beberapa orang baru punya gitu. Oh, berarti dari keterangan para orang tua untuk mahasiswa IPB yang jadi korban semuanya baru menggunakan peminjaman uang di pinjol. Iya, mahasiswa IPB dan yang lebih banyak lagi itu ya yang tadi Pak Tongam bilang yang di luar IPB. Memang itu banyak sekali. Tapi rata-rata karena kalau dilihat range usianya itu kalau saya lihat sendiri sampai kira aduh ini umuran anak saya yang memang baru lulus SMA masuk kuliah gitu. Baru dapat KTP juga ya? Baru dapat KTP. Oke, saya konfirmasi dulu deh ke Pak Sunu, boleh apa yang bisa Anda jelaskan soal yang disampaikan oleh Pak Dian tersebut? Dari situ jelas bahwa dia belum pernah meminjam. Jadi kalau seandainya ada platform resmi yang mengajukan kepada FDC, Fintech Data Center, tidak ada rekam jejak negatif terhadap orang tersebut. Sangat wajar apabila orang tersebut akhirnya diberikan pinjaman karena dia tidak pernah meminjam sebelumnya. Nah, dalam hal ini terkait dengan kasus ini, sebetulnya Fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online atau buy now pay later product itu sebetulnya adalah korban. Karena sebetulnya wrongdoing yang ada di sini, pelanggaran hukum yang ada di sini adalah penipuan terhadap orang yang meminjam dengan menggunakan kedok e-commerce sebagai itu kalau kita ngomongin soal pinjol legalnya begitu ya. Saya ke Pak Tongam. Pak Tongam, untuk sejauh ini selain kita sudah melihat bahwa jumlah korbannya, kemudian satu tersangka juga sudah ada ya yang ditetapkan di Polres Bogor. Nah, untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Sunu ini kan juga berkaitan dengan e-commerce begitu ya Pak. Sejauh ini bagaimana proses investigasi ke sana? Ya tentu ini ada platform ya e-commerce yang dilakukan oleh
pelaku ini sebagai alat untuk melakukan transaksi penipuan, dan ini kewenangannya ada di otoritas yang lain tentunya. Tetapi yang pasti adalah bahwa ini hanya kedok dia saja sebenarnya melakukan perdagangan-perdagangan seperti itu, karena diduga memang dia tidak ada barang di sana tentunya, hanya bagaimana dia mencari mahasiswa dan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman secara online untuk kepentingan pelaku ini. Jadi ini hanya kedok-kedok untuk melakukan penipuan dengan pinjaman online. Nah, di sini juga perlu kita cermati bersama bahwa ini berlangsung cukup lama juga, hampir setahun ya. Iya. Baru akhir-akhir ini kita bisa dapatkan informasinya karena tadi tertutup rapat di komunitas tertentu, dan selama ini memang pelaku melakukan pencicilan-cicilan itu, dan dia melakukan apa yang dijanjikan. Nah, oleh karena itu perkara ini muncul karena memang pelaku tidak mampu lagi membayar cicilan, dan pemberi pinjaman tentu menagih kepada peminjam. Nah, ini juga menjadi perhatian kita semua ya, karena tidak mungkinlah begitu mudahnya kita mendapatkan uang tanpa bekerja. Dengan cashback 10% itu sangat besar sebenarnya, tanpa kita melakukan apa, tapi kita ditipu dengan melakukan perjanjian untuk kepinjaman online tadi. Dan juga yang kedua adalah memang ini menjadi literasi digital ya. Data-data kita, data pribadi terutama, itu harusnya memang kita keep, kita tidak serahkan kepada orang lain untuk dalam hal apapun. Nah, ini banyak sekali masyarakat kita menyerahkan untuk mengisi aplikasi dengan menyerahkan data-data pribadi tentunya, yang menjadi masalah di kemudian hari bagi ini para mahasiswa dan masyarakat ini. Oke, Pak Tongam, saya mau nanya ini Pak, satu lagi soal ketika ada satu peer-to-peer lending legal yang memberikan pinjaman kepada mahasiswa meski mahasiswanya itu tidak menerima barangnya, begitu sejauh ini dari investigasi SWI itu barang yang dipinjam, barang yang dibiayain oleh peer-to-peer lending tersebut apa Pak? Iya, banyak ragamnya, seperti misalnya ada casing handphone ya, yang memang dibeli secara fiktif oleh masyarakat di toko online ini. Kemudian ada dua modus yang dilakukan untuk mendapatkan pinjaman dari pelaku ini. Yang pertama dengan modus jual barang tadi melalui toko online. Kemudian masyarakat yang membeli menyampaikan informasi pada platform bahwa barang sudah diterima, sehingga uang masuk ke pelaku. Yang kedua modusnya adalah masyarakat ini langsung meminjam dari platform pemberi pinjaman, setelah masuk ke rekening dia langsung ditransfer ke pelaku ini, karena janjinya pelaku ini akan bayar cicilan itu, dan mahasiswa atau masyarakat ini mendapat cashback langsung 10%. Nah, memang sangat menarik ini. Oke, saya nanti perdalam lagi dengan Pak Tongam. Saya ke Pak Dian kalau gitu. Pak Dian, selama anak Bapak jadi korban investasi ilegal begitu ya, apakah Anda sempat curiga dengan apa? Kadang kan orang kalau tertekan semangatnya di rumah juga kelihatan gitu ya, sedih dan segala macam. Anda melihat itu tidak di anak Bapak? Sebelum akhirnya ketahuan gitu kalau dia jadi korban investasi bodong. Iya, yang jelas memang terlihatnya itu memang tingkat stresnya yang kelihatan ya. Hanya memang pada saat itu dia tutupi dengan bahwa aduh ya soalnya dengan banyaknya tugas kuliah. Jadi selalu ketika itu pun ditutupinya, iya ini lagi ada tugas kuliah, udah deh. Biasalah anak-anak selalu menutupinya dengan begitu. Nah, di situ tidak ada kecurigaan sama sekali bahwa arahnya itu ke sana, ke mengenai investasi ini. Nah, termasuk bahwa dia sering minta keluar itu sebentar ya, mau ada perlu dulu, tiba-tiba pokoknya dadakan pergi, yang saya nggak bisa karena ternyata ada janjian ini ada untuk nyerahin tugas, ada mengerjakan kertom dan sebagainya. Yang ternyata belakangan saya tahu ketika semua ini sudah terbuka bahwa yang bersangkutan, saya bilang bahwa ya daripada si DC-nya datang, jadi janjian ketemunya di mana. Jadi artinya memang saya juga mau sedikit menambahkan info juga ke Pak Tongam. Memang betul Pak bahwa banyak yang di sini yang sudah sudah lunas. Tapi sebetulnya yang sudah lunas itu mungkin bisa jadi yang awal-awal.
Nah, Ponzi. itu yang kalau Ponzi yang awal-awal itulah mereka yang nantinya itu ketika dilihat tuh si anu. Nah, tapi yang berikutnya yang apakah ada lagi yang juga sudah lunas saat ini pun banyak. Tapi mereka melunasi dengan dananya sendiri, termasuk ada beberapa yang saya ngobrol korban itu sampai si anak itu jual motor, jual laptop. Intinya kalau misalnya tidak ada intimidasi, betul fisik. Karena yang sebetulnya yang lebih bikin stres itu buat anak-anak usia itu dan termasuk anak saya kalau yang saya lihat itu datangnya tagihan-tagihan melalui WhatsApp atau salah satu aplikasi chat ataupun juga pokoknya yang melalui tulisan itu yang memang bukan yang sangat kasar dan sebagainya, tapi ketika dibenturkan dengan akan datang ke rumah, akan laporkan, nanti saya sebarkan ini dan sebagainya, itu sudah stres. Tingkat stres anak itu langsung. Jadi berpikir gimana caranya bisa tertutupi, baik minjem ke kawan, baik kalau yang ada barang dia jual dan sebagainya. Tapi itu yang terjadi. Jadi apakah ada yang lunas? Betul. Nah, yang saat ini lunas, saya udah bilang, nggak bisa berharap bahwa kalian ini anak-anak untuk dikembalikan. Boro-boro yang uang kalian yang harusnya dia cicilin aja nggak dicicil, itu yang saat ini terjadi. Jadi kalau apakah dilunasi? Betul, hanya jangan salah, bukan pelaku itu menutupi, tidak sama sekali. Dan itu ada sangat banyak yang bahkan dari awal tidak dicicil sama sekali. Oke, baik, saya ke Pak Sunu begitu. Pak Sunu, saya ke yang legalnya dulu begitu. Kalau kasusnya seperti ini begitu ya, mahasiswa juga nggak dapat barang begitu, tapi mereka kemarin-kemarin harus membayar tunggakan yang dibuat oleh pelaku. Kalau seperti ini ada kemungkinan bahwa mahasiswa tidak perlu melunasi barang-barang yang mereka tidak miliki atau gimana, Pak? Nah, jadi gini, kalau peer-to-peer lending itu kan tetap kita itu hanya platform yang memiliki dana adalah lender atau pemilik dana. Dalam kasus seperti ini atau kasus-kasus yang mirip itu biasanya kita sampaikan kepada pihak lender, pemilik dana, bahwa ini ada permasalahan penipuan. Nah, yang kita usulkan biasanya kita minta relaksasi, apakah itu perpanjangan tenor supaya dengan dicicil supaya bisa diselesaikan sesuai dengan kemampuan. Nah, tapi tetap itu keputusannya ada di lender. Jadi kita sebagai platform kita convey harapan dari peminjam, kalau disetujui oleh si pemberi pinjaman dan itu bisa di restructure. Most cases kalau sudah terkait dengan kriminal, bencana alam, meninggal itu biasanya ada restrukturasi seperti pada umumnya lembaga jasa keuangan. Oke, kalau gitu kita tanya ke regulator begitu. Pak Tongam, ini kan tadi saya ke Pak Sununya soal yang legal, tapi kan ini juga banyak juga yang terjebak di ilegal. Apakah dari kasus ini di mana saya spesifik dulu soal mahasiswanya gitu ya, yang belum punya penghasilan, apakah mereka bisa terlepas 100% untuk tidak perlu membayar tunggakan yang mereka sendiri tidak menikmati itu, Pak Tongam? Iya, karena memang pinjaman itu atas nama mereka dan hutang harus dibayar ya. Karena di satu sisi pinjaman yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan dan peer-to-peer lending itu adalah milik orang lain tentunya yang harus dipertanggungjawabkan oleh platform itu. Oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan adalah membantu mahasiswa dan masyarakat yang mengajukan tentunya bisa saja relaksasi atau restrukturisasi, menghapuskan sanksi administratif. Kemudian contohnya tagihan yang wajib dibayarkan adalah sisa pokok hutang saja. Kemudian bisa mekanismenya bisa diangsur selama contohnya 1 tahun atau one time settlement. Jadi gitu, ada relaksasinya di sana. Tetapi tergantung pada kebijakan masing-masing platform. Karena ada satu platform juga sudah menyampaikan bantuan mereka menghapus tagih semua pinjaman itu. Tapi kan 3 platform lagi kan berbeda-beda kebijakannya. Tapi itu yang untuk fintech legal. Tapi yang ilegal memungkinkan tidak, Pak, kalau mereka lepas dari cicilan tersebut? Kebetulan ini yang legal ya. Kalau ilegal, jadi gini, ilegal sedapat mungkin memang kita sampaikan ke masyarakat jangan akses ke sana. Karena apa? Ilegal ini risikonya adalah bahwa mereka itu pada saat tidak membayar, ujung-ujungnya adalah teror intimidasi. Dan teror intimidasi itu bukan hanya pada peminjam, tapi kepada seluruh kontak yang ada di HP itu. Karena data-data kita ada di sana. Jadi dapat mungkin jangan masuk ke pinjol ilegal. Oke, baik. Saya ke Pak Dian. Pak Dian, ini segmen terakhir bersama Bapak. Apa harapan Anda, meski tadi memang kalau kita dengar penjelasan dari Pak Sunu maupun dari Pak Tongam, tampaknya kalau membebaskan utang begitu saja tidak bisa gitu ya, terutama untuk yang legal, tetapi akan ada relaksasi.
Apakah Anda cukup dengan jawaban tersebut atau Anda punya permintaan lain? Silakan. Ya, jadi kalau kita berbicara harapan, Bu ya, kami sendiri menyadari bahwa bahwa bagaimanapun memang ini adalah suatu hutang, yang mana dalam agama pun hutang memang harus dibayar. Ya. Hanya saja harapan kami dalam hal ini pemerintah melihat bahwa posisinya bagaimana. Kita semua korban. Nah, kalau namanya korban ya, boya hayo kita sama-sama. Itu loh, ada pelaku yang harusnya bertanggung jawab. Dalam hal ini, kewenangan kepolisian dan OJK yang punya wewenang untuk melihat, kan bisa dilihat bahwa sebetulnya berapa sih yang diterima, betul-betul diterima oleh pelaku, yang dinikmati oleh pelaku. Kalau memang harus dikembalikan, dari 1 juta kan pelaku dapat 10%-nya. Oke, akan kami kembalikan yang memang diterima, yang 10% itu kami semua sepakat, akan kami kembalikan. Tapi ketika harus menanggung seluruhnya, loh, kan kita sama-sama korban, pelakunya ada tuh loh. Kan saat ini pun sedang ditangani oleh Polres. Mereka pun bisa membuka semua kemana aja sih. Apakah memang betul hanya yang menerima itu dia sendiri? Kan bisa dilihat semua. Transfernya kemana kan bisa dibuka semua. Kalau kita nggak bisa. Tapi pihak OJK, pihak polisian saya yakin akan mereka menyelidiki sampai sini. Mudah-mudahan insya Allah. Oke, nanti pernyataan Bapak ini saya minta dijawab oleh Pak Tongam di segmen berikutnya. Terima kasih Pak Dian sudah berbagi bersama kami. Semoga masalah cepat selesai dan salam untuk anak Bapak supaya tetap semangat untuk melanjutkan kuliahnya. Selamat malam Pak Dian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, kami masih akan lanjutkan diskusi ini. Jangan kemana-mana. Anda kembali menyaksikan Business Talk dan telah bergabung bersama kita di segmen ini Mas Cipta Wahyana, wartawan konten. Selamat malam Mas Cipta. Malam. Oke, Mas Cipta tadi tentu sudah mendengarkan perbincangan cukup panjang terutama dengan orang tua korban, salah satu mahasiswa di IPB. Begini Mas Cipta, kalau dari kacamata redaksional apa yang bisa kita simpulkan? Karena ini kan ternyata yang jadi korban itu bukan lagi mereka yang tidak terdidik, tapi juga terdidik. Dan ini melibatkan justru pinjol legal maupun perusahaan pembiayaan yang legal. Silakan. Ya, pertama gini, kita sih melihat fenomena ini sebenarnya fenomena yang pasti akan berulang. Jadi yang namanya penipuan investasi, pinjol ilegal dan juga penipuan yang lain itu pasti akan berulang. Karena sebenarnya istilahnya hukum besi ekonomi itu kan selama ada permintaan, ada orang yang butuh uang dan juga lengah, pasti akan ada orang yang memanfaatkan. Itu pasti akan berulang. Dan kita bisa lihat datanya Pak Tongam ya, bahwa misalnya Pak Tongam udah nutup 4.000 lebih. 4.352. Lalu kerugian investasi bodong tahun lalu aja 109 triliun, angkanya terus naik. Jadi sebenarnya ini pasti akan terus menerus meningkat dengan adanya digitalisasi. Nah memang tanggung jawab kita bersama untuk mengurangi ini. Nah pertanyaan sebenarnya yang menarik itu kenapa sekarang misalnya muncul mahasiswa, kasusnya begitu ya. Nah sebenarnya ini juga hal yang sebenarnya tinggal menunggu waktu sih. Karena begini, kalau kita lihat struktur ekonomi kita, demografi kita itu memang pelaku ekonomi akan semakin muda. Itu sensus 2020 sudah menunjukkan bahwa milenial itu sampai 70 juta. Itu bahkan kalau ditambah dengan Gen Z, itu jumlahnya bisa 52%. Lalu data OJK, misalnya kita bicara tentang investor. Investor sekarang pasar modal berapa? 6 juta. Dan jangan salah, 52% usianya di bawah 30 tahun. Nah artinya memang di sini terlihat kita disadarkan lagi bahwa kita sekarang bicara bonus demografi, tapi sebenarnya ada efek lain bahwa ini anak-anak muda, pelaku-pelaku ekonomi termasuk konsumen finansial akan semakin muda. Itu sebenarnya sudah disadari banyak perusahaan merasakan, semua konsumen semakin muda. Nah ini mereka ini terekspos. Nah kebetulan ini ketemu nih, karena ciri-ciri mahasiswa, anak muda itu kan satu, dia adopsi teknologinya cepat, termasuk digitalisasi produk ini. Yang kedua, mungkin dia lebih impulsif, kurang wise lah maksudnya. Lalu yang ketiga, ciri yang mungkin umum muncul adalah BU atau istilahnya butuh uang. Nah itu yang kemudian dimanfaatkan. Nah ini sebenarnya fenomena ini yang terus pasti akan menjadi istilah perjuangan kita bersama. Nah ini yang menjadi, kalau bicara solusi ya kalau boleh nyambung ya, sebenarnya di sini
ya artinya kita bicara lagi literasi, tapi fokus ke anak muda ini harus semakin ditingkatkan. Dan dalam hari ini kampus harus menjadi wake up call ya, kampus harus aktif di sini mengambil. Jadi jangan cuma pelatihan organisasi, keagamaan, tapi sisi finansial juga harus diedukasi supaya mahasiswa ini tadi ya bisa mewaspadai, mengantisipasi ini penipuan dan sebagainya. Jadi harus dilatih juga begitu. Oke, Dan baik. kita siap dukung lah Sebastian. Ya. Sebenarnya kemarin OJK juga akibat kejadian ini, kemarin OJK, SWI itu juga melakukan edukasi ya, Pak Tongam, ke IPB, tapi semoga tidak berhenti di IPB berarti ya. Kita akan mulai dari mahasiswa yang sekarang struktur ekonomi memang semakin muda, tapi sebelum saya bicara data Pak Tongam, supaya menyambung pernyataan dari Pak Dian tadi. Pak Dian tadi sangat berharap bahwa regulator bisa membantu mereka karena mereka mengatakan kamilah korbannya. Apa harapan yang bisa diberikan oleh SWI kepada mereka, Pak Tongam? Ya, kami tentu sudah koordinasi dengan 4 platform ini ya, terutama dalam membantu mahasiswa, dan mereka sependapat dengan kami bahwa mahasiswa ini, terutama mahasiswa IPB yang mengajukan permohonan itu bisa dibantu. Kami juga sudah mendapatkan dari salah satu platform yang menjadi penyedia pinjaman itu sudah melakukan hapus tagih kepada mahasiswa yang menjadi peminjamnya, itu salah satu platform. Kemudian platform lain juga sudah berjanji menghapus sanksi administratif, denda, bunga, dan hanya membayar sisa pokok hutang saja. Nah, ini juga menjadi hal yang membanggakan kita tentunya. Dan dari 2 platform lagi kami masih nunggu. Yang menjadi perhatian juga kita bahwa perusahaan-perusahaan pembiayaan ini dalam hal pinjaman itu macet atau tidak bisa dibayar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, itu ada di SLIK tentunya, Sistem Layanan Informasi Keuangan yang ada di OJK atau daftar hitam ya. Ini juga kami harapkan para pemberi pinjaman ini jangan sampai mahasiswa ini nanti butuh pinjaman motor atau pinjaman lain ya. Jadi tidak bisa pinjam sama sekali karena mereka masuk daftar hitam. Nah, ini yang kita upayakan sehingga dengan adanya relaksasi, restrukturisasi ini mereka menjadi lancar di dalam SLIK di OJK tentu. Tapi sejauh ini pelaku dikejar terus nggak Pak? Maksudnya soal asetnya dia segala macam bisa untuk membayar biaya beban pokok tadi. Itu tadi diharapkan oleh Pak Dian sih sebenarnya. Kejar tersangkanya. Sebenarnya saya katakan tadi bahwa pemberi pinjaman ini mempunyai kode etik ya dalam penagihan. Tidak ada teror intimidasi tentunya. Tetapi hal yang wajar untuk mengingatkan bahwa cicilan Anda sudah jatuh tempo, Anda harus bayar, kan seperti itu. Nah, ketakutan mahasiswa adalah jangan sampai ketahuan orang tuanya seperti itu, akan menjadi beban bagi orang tua. Oleh karena itu kami juga sudah meminta kepada 4 platform ini sesuai kebijakan masing-masing 4 platform itu tentunya mengupayakan bantuan kepada mahasiswa tadi. Jadi dan sangat sependapat mereka akan bantu. Dan kami tinggal menunggu dari 2 platform. Kalau sudah dapat dari 2 platform yang lain, kami akan sampaikan kepada IPB untuk mengumumkan kepada mahasiswanya. Oke, tapi yang jelas pelaku ataupun tersangka tidak akan lepas ya Pak. Dari maksudnya nggak cuma ditetapkan sebagai tersangka kemudian dipenjara, tapi dia juga harus ganti uang mahasiswa. Iya, memang gitu ya? ini kan pidana ya, pidana di beberapa kasus pidana penipuan investasi legal ini ada putusan hakim juga yang memutus barang sitaan menjadi diserahkan ke negara. Tapi ini kan tergantung bagaimana nanti putusan pengadilannya. Yang pasti pelaku ini harus bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian mahasiswa dan masyarakat yang diduga dilakukan dengan penipuan toko online. Iya, baik. Terima kasih Pak Tongam. Saya ke Pak Sunu begitu. Pak Sunu, tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Mas Cipta. Kalau kita lihat untuk pinjol ilegal itu sudah ditutup 4.352 dari 2018 sampai Oktober 2022. Pun untuk kerugian masyarakat dari investasi ilegal berarti termasuk pinjol ilegal di sana ada 123,51 triliun rupiah. Itu dari rekap 2018. Tahun lalu saja itu 109. Tahun lalu, ya 109 itu 2022. Ya, tahun ini ya? Ya, tahun ini. Pertanyaan saya Pak Sunu, apakah hal ini akhirnya merusak nama baik dari pinjol legal? Tentu saja ya. Jadi pinjol ilegal ini tentu saja dia merusak dari peer-to-peer lending atau pinjol yang legal yang di bawah pengawasan OJK. Karena apa? Karena kita yang di pengawasan OJK itu kan sangat ketat. Ya. Dan juga dari asosiasi kita ada kode etik yang harus ditaati. Sehingga mereka yang berupaya dan berusaha dengan izin yang resmi
itu mereka harus taat azas beberapa hal yang mereka harus lakukan. Di mana itu semua tidak dilakukan oleh mereka yang ilegal. Jadi yang ilegal ini benar-benar merusak. Jadi kalau kita mau jujur, sebenarnya pinjaman online ilegal ini malah yang bikin ngetop rame itu sebenarnya karena konsep yang ilegal. Karena mereka noise yang negatif yang mereka dengungkan dengan cara penagihan yang nggak karuan, menyebar data, itu kan adalah praktek bisnis yang mereka lakukan yang menjadikan pinjaman online ilegal ini seperti mongok. Padahal kalau saya boleh sampaikan di sini, dari 102 anggota kita itu sebagian itu adalah pinjaman produktif. Sebagian lagi syariah, memang yang sebagian pinjaman multiguna. Nah, dari sini kan kita bisa melihat bahwa sebetulnya pinjaman online itu tidak hanya melulu yang terkait dengan multiguna, banyak juga yang membantu sektor UMKM. Jadi justru kita merasa sangat dirugikan dengan adanya pinjaman online ilegal ini. Justru ini adalah musuh bersama buat kita kalau menurut saya. Kenapa? Karena ini tadi disampaikan oleh Pak Tonggam bahwa di dunia sektor keuangan ini trust adalah nomor 1. Dan trust ini yang dirusak oleh pinjaman online ilegal. Jadi buat kita online ilegal ini adalah musuh bersama. Memang ini sudah terjadi bertahun-tahun. Kenapa? Karena infrastruktur undang-undang kita belum ada untuk polisi bisa langsung menangkap. Ini under undang-undang ITE delik aduan. Sekarang sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi. Tapi kan mungkin teknisnya untuk sampai menangkap orang karena dianggap dia melakukan pengambilan data secara ilegal bentuknya pidana masih takes time. Saat ini juga sedang digodok undang-undang penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Di situ diharapkan orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa izin dalam hal pemberian pinjaman itu akan langsung dianggap pidana. Nah, jadi memang payung hukum untuk supaya kita tidak firefighting itu sedang diupayakan dan itu butuh waktu. Yang kita lakukan saat ini SWI, asosiasi itu adalah kita menjadi seperti firefighting di dalam menghadapi pinjaman online ilegal. Oke, baik. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya diskusikan pada malam ini. Kita terbatas durasi, tetapi kurang lebih terbukalah pengetahuan masyarakat juga ya. Seperti tadi Mas Cipta katakan, makin ke sini harusnya edukasi keuangan sudah harus menjamah kelompok muda. Karena mereka lah nanti juga menggerakkan ekonomi. Mahasiswa sekarang ada 9 juta 2021. Nah ini sebenarnya kalau saya sih mau bilang, ya ini harus jadi prioritas. Kampus harus mau aktif sebenarnya. Jadi jangan menunggu juga, jangan menunggu OJK, jangan menunggu. Tapi kampus harus punya program untuk mendampingi anak didik ini supaya mereka juga bisa mengelola keuangan sehari-hari dengan benar. Mungkin duet akan lebih maksimal ya, kampusnya asosiasi juga gitu ya sebagai industri, dan tentu dari regulator SWI di sini dan juga OJK. Pak Tonggam, terima kasih banyak telah bergabung di Business Talk pada malam hari ini. Terima kasih banyak sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi yang selalu bersedia menjadi narasumber di Business Talk. Selamat malam Pak Tonggam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Malam, Oke, saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Sunu Widianmoko, Sekjen Asosiasi Fintech Pendana Bersama Indonesia. Terima kasih banyak, dan tentu saja Mas Cipta Wayana, wartawan Sonor Kontan, atas pandangan redaksionalnya. Dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Tapi yang disampaikan. Ratusan mahasiswa yang jadi korban investasi ilegal menjadi wake up call bahwa tidak hanya mereka yang tidak terdidik yang selama ini jadi korban, tetapi juga mereka yang terdidik. Sudah saatnya literasi keuangan harus konsisten dijalankan. Saya Mahasiswa Tarigan undur diri. Sampai jumpa di Business Talk Selasa depan.